ini pertanyaan dari sejawat. Kalau kita mendapatkan pasien seperti ini tidak ada gejala respiratorik pada waktu awal, kapan kita perlu evaluasi atau mengulang evaluasi ke arah respiratorik, minimal mungkin ronsen toraks? Iya dok. Silakan dokter. Iya dok. Jadi ya terima kasih untuk pertanyaannya dokter. Jadi kita kembali lagi strict dengan definisi yang ada ya mengenai PDP dan ODP. Kenapa kami waktu itu sampai bersikukuh untuk melakukan pemeriksaan? Karena jelas pasien mengalami demam yang persisten selama 7 hari, dan kami kebetulan dia datang setelah demam hari ke-7, dan kemudian setelah itu kami tentu melakukan evaluasi awal dan didapatkan gambaran laboratorium yang konsisten dengan viral. Dan pada saat kami melihat gambaran viral ini, tentu kita di Indonesia, tentu kita yang pertama kita pikirkan adalah ini demam berdarah atau bukan. Nah, yang jadi masalah waktu ini, mungkin datanya tadi nggak saya sampaikan secara full karena akan banyak memakan waktu, tapi kami sudah sempat melakukan serial pemeriksaan pada pasien ini. Jadi kami sudah lakukan pemeriksaan serial DPL 2 kali, dan dari serial DPL yang kami lakukan 2 kali itu kinetikanya tidak sesuai dengan kinetika denggi, tidak sesuai dengan kinetika denggi, terus kinetika dari diff count-nya juga tidak sesuai, dan yang prominent adalah limfosit yang rendah. Dan kembali lagi, oleh karena pasien yang kelima ini bukan pasien kami yang pertama yang kami curigai COVID, jadi memang awareness dari klinisi ini memegang peranan besar, Dokter Sally. Jadi tentu begitu kita udah pernah ketabrak sekali, ketabrak 2 kali, tentu kita nggak pengen ketabrak yang kesekian kalinya. Jadi tentu pada saat itu kami istilahnya berjuang untuk bisa membuktikan ini ada kemungkinan ke arah viral pneumonia atau tidak. Karena terjadi proses peradangan dengan CRP yang tinggi, lebih dari 150, dia 167, tapi gambaran viral gitu. Akhirnya kami ya istilahnya berupaya, dan akhirnya bisa dilakukan pemeriksaan CT scan ya, meskipun ronsennya normal, dan akhirnya kami pun terkejut bahwa ternyata kok gambarannya ground glass di situ. Dan pada saat itulah kami langsung berpikir, waduh ini memang kita bisa berhadapan dengan kondisi pintu masuk yang sangat bervariasi gitu. Jadi akhirnya ini pembelajaran juga sebetulnya buat saya pribadi, bahwa di era dimana saat ini kita sudah berhadapan dengan pandemik dan kita semua merasakan eskalasi kasus di mana-mana dalam 1 minggu, saya kira kewaspadaan ini menjadi kunci penting. Minimal dokter lakukan pemeriksaan serial laboratorium bila memungkinkan, atau tadi Dr. Martin mengatakan serial ronsen. Mungkin pasien ini kalau saya serial ronsen, mungkin saya bisa dapat juga infiltratnya. Tapi kembali ke fasilitas saat itu yang tersedia, dan saya ajukan CT scan, ternyata mendapatkan gambaran ground glass. Dan kasus ini menurut saya bisa saya gunakan sebagai salah satu contoh kasus yang sesuai dengan laporan yang ada di Cina, di mana pada saat mereka lakukan pemeriksaan CT scan secara serial, pada saat pasien belum bergejala pun, pada saat dia sudah terinfeksi COVID, gambaran GGO adalah yang terbanyak. Ya. Mungkin itu Dr. Sally. Ya, jadi bagaimana kalau di tempat sejawat bekerja tidak ada CT scan, Dr. Adit? Ya, mungkin jawabannya tadi serial pemeriksaan ronsen toraks ya. Iya. Ada panduan nggak mungkin Dr. Adit, Dr. Martin per 2 hari misalnya, atau sesuai klinis? Karena kan klinis ini sangat-sangat berpengaruh ya. Iya. Tadi sebenarnya tidak ada panduan yang baku, Dr. Sally. Di luar negeri kita baca juga nggak ada panduan yang baku. Tapi secara logika pada saat kita bisa melakukan pemeriksaan CT scan mungkin per 2 hari setidaknya gitu, dengan terus memantau kondisi pasien, barangkali kita bisa mendapatkan fakta yang menunjang bahwa ternyata betul terjadi perubahan gambaran ronsen yang mencurigakan. Dan pada saat kita berhadapan dengan corona COVID seperti ini, karena dia viral, kita mungkin nggak bisa berharap ronsennya itu patchy yang kasar dan kelihatan kayak kita berhadapan dengan BP yang bakterial gitu. Infiltratnya itu tipis-tipis saja dok, tipis-tipis di pinggir gitu. Makanya kalau di CT scan jadi gambarannya ground glass, seperti gelas yang pecah gitu. Jadi memang halus gitu gambarannya. Mungkin itu dari saya, Dr. Sally. Baik, Dr. Martin ada tambahan dok? Ya, jadi beberapa kasus yang kita lihat nih, tadi contoh kasus saya lakukan pemeriksaan foto torak ya, selang hari 1, hari ke-3, hari ke-5 ya. Biasanya kalau dia viral, kalau memang dia akan memburuk udah bisa dilihat. Jadi pemeriksaan serial hari pertama, hari ke-3, hari ke-5 itu sudah dapat melihat perubahan dari
kelainan parunya, walaupun dengan tanpa CT scan ya kita bisa jelas. Bisa Tapi lihat. kembali ke klinis ya, Iya. kalau klinisnya bisa cepat memburuk, mungkin setiap hari. Hari ini, besok kita foto lagi besok ya, jadi kita Iya. jangan kembali ke klinis. Kalau pasiennya memburuk kita mesti lebih cepat. Ya. Jadi judgement klinis ini Ya. sangat penting ya Jadi dok ya. penting betul.